itu kan virus. Karena aku nggak sempat, aku banyak kerjaan. Oke, selamat, masih berjam 7 orang ya. Selamat pagi. Ini kita mulai kuliah kita. Ini tentang apa ya? EBT ya, energi baru terbarukan ya. Energi baru dan terbarukan. Jadi kita search dulu materinya. Oke, ini coba saya berikan gambaran dulu bagaimana mengapa kita membutuhkan energi baru dan terbarukan. Ya. Ini dikarenakan kondisi energi supply energi fosil lah dibilang ya. Itu akan menurun. Di sini kita lihat di gambaran ini Indonesia is going to need lots of energy. Jadi butuh banyak energi ya. Nih. Kita lihat ini gambaran ini kebutuhan yang merah ini kan Indonesia. Ini ya, merah meningkat terus tiap tahunnya. Ini. Jadi kalau di sini saya kan dapat dari Google juga ini. Menurut proyeksi dari US Department of Energy bahwa konsumsi energi itu bertambah besar 56% dari 2020 sampai 2040. Artinya ada negara-negara OECD dan non-OECD ya. Ini meningkat terus. Oleh karena itu kita membutuhkan sumber-sumber energi. Sumber-sumber energi maka diharapkan dari energi terbarukan ini. Ya. Kita lihat di sini bahwa proyeksi projected world energy supply sini ya. Kita lihat di sini bahwa ini apa ini? Minyak bumi, crude oil, minyak. Ini natural gas, batu bara. Itu dia semakin menurun ya. Kita lihat grafik itu. Tapi kalau dia solar itu naik itu. Solar. Itu ya. Ini dari tahun 1800 sampai tahun 3000. 3000 itu naik terus. Sementara nanti kalau apa ini minyak bumi, minyak ya, crude oil ini akan menurun. Makanya itu dia pemerintah menggalakkan terus ini untuk menemukan energi terbarukan. Buatlah satu mata kuliah di kita itu ya, energi baru dan terbarukan. Nah, di sini kita lihat ya, berdasarkan skenario apa ini bilang skenario dasar. Skenario dasar bauran pembintaan energi final di Indonesia di masa mendatang akan berasal dari bahan bakar minyak 31,1%. Gas bumi itu 23,7%.
batu bara 15,2% dan 30% dari berbagai EBT, energi baru dan terbarukan. EBT. Ya, jadi mungkin nanti makin meningkat ya. Semakin menipisnya fosil ini, minyak bumi, ya makin mahal dia ya. Minyak bumi makin mahal, terus makin menipis. Bagi negara-negara yang punya pengekspor ya, mulai menahan-nahan itu biasanya. Gitu ya. Ini untuk tahun berikutnya ini tahun berapa ini? 2020, 2040. Juga nggak tahu ya, untuk kalian lah ya, masa-masa ini adik-adik mahasiswa. Tuh ya, kalau kita mah sudah masuk pensiun ini. Ini kalau kita lihat 2012 masih ini ya, kual ini 2000 natural gas, hidro, aneh. Ini masih yang terjadi others renew ya tahun 2012. Nah itulah yang mengisi gambaran kepada adik ini mengapa harus kita belajar energi baru dan terbarukan ini supaya bahwa kondisi minyak bumi itu semakin menipis. Ya, ini dibilang kondisi minyak dan gas di Indonesia. Nah, bahwa energi sini kan di Indonesia itu energi primer didominasi oleh minyak dan gas. Ya. Terus di sini dalam mengeksplorasi membutuhkan waktu yang lama. Kalau mencari energi-energi yang apa ini? Minyak dan gas ini. Ya. Nah, produksi terus menurun. Cadangan minyak dan gas menipis. Fasilitas produksi sudah tua. Ini gambaran minyak bumi nanti suatu saat makin menipis. Maka terus kita ini menggerakkan energi baru dan terbarukan ini. Di sini kalau kita lihat antara produksi dan konsumsi energi itu ya, konsumsinya semakin meningkat, tapi produksinya makin lambat, semakin menurun. Jadi, itu dia nih. Ya. Jadi carilah sumber-sumber energi baru dan terbarukan. Ya bisa dari seperti kemarin kita sudah belajar sumber-sumber energi itu. Ada yang matahari, gitu, panas bumi, ada dari angin, gerak, angin, air ya, air nanti pembangkit listrik tenaga air itu atau mikrohidro. Bisa lah nanti dapat juga dari laut, pembangkit listrik gelombang laut, arus laut, gitu. Ada lagi tuh mungkin kalian bisa lihat di Google nanti namanya Ivanpah solar power. Jadi dia menangkap, bisa adik-adik nanti lihat YouTube-nya juga ada di Amerika itu di California. Jadi dia menangkap cahaya matahari itu, nanti cahaya itu akan dipantulkan untuk memanaskan air. Bisa lah lihat nanti itunya. Ada adik-adik ketiklah nanti di YouTube Ivanpah itu bisa saja cek dulu sini. Biasa lihat di YouTube itu Ivanpah solar.
solar power ya. Itulah, ketik aja di Google atau di YouTube. Di Pampah. Itu di California itu. Bayangkan negara-negara sana sudah mengembangkan persiapan dia ya. Mempersiapkan kondisi ini yang semakin menipis. Mungkin Amerika juga sudah mendeteksi kondisi minyak bumi semakin. Apalagi negara yang sama sekali tidak ada. Tidak ada batu bara, tidak punya. Minyak bumi, nggak punya. Ya, seperti Jepang, nggak punya dia. Minyak bumi nggak punya, batu bara nggak punya. Makanya banyak dia mengembangkan ke pembangkit listrik tenaga surya, bayu, gitu. Nuklir sempat, nuklir tapi dari ditutup. Semenjak adanya apa sih namanya, tsunami. Nah, bisa kita lihat di sini. Sejak peak oil tahun 1977, produksi minyak Indonesia terus turun. Dari berapa ini? 1.650.000 barel. Barel gitulah ya. Dan sekarang 850.000 barel per harinya. Nah, ini produksi makin menurun, konsumsinya banyak. Apalagi nih peningkatan pembelian mobil-mobil lain. Mobil, apalagi sudah ditawarkan mobil-mobil murah. Itu konsumsinya naik, dong. Tapi sudah dikembangkan memang. Yang saya dengar itu seperti Hyundai itu nggak mau lagi dia mobil bensin, mobil premium itu ya. Dia hanya mobil listrik dia produksi. Karena dia prediksi suatu saat nanti Toyota pun begitu. Dia akan memproduksi mobil listrik saja. Sehingga kesempatan bagi kita di mahasiswa teknik elektro untuk mendapatkan itu pekerjaan itu ya, mobil listrik. Makanya di Unila itu sudah dibuat lagi mata kuliah yang baru, namanya sistem mata kuliahnya sistem transportasi listrik untuk mengatur persiapan itu. Jadi juga belajar tentang mobil listrik, kereta api listrik. Nah itu mulai lah itu. Gak ada mata kuliah tapi dia masih pilihan, bukan wajib. Itu ya. Mungkin suatu saat juga mungkin UPN akan membuka itu. Karena nanti itu ini ya konsumsi produksi minyak itu semakin menurun. Dari tahun 77 loh. Berarti nggak tahu sekarang tahun berapa. Ini bisa lihat di Google nanti. Makin menurun. Ini statistik. Nah kalau otomatis makin menurun, kita butuh impor dong nanti. Nah impor itu wah biaya lagi ya. Biaya lagi nih. Makanya terus menggalakkan itu. Sekarang itu, nah itulah program Jokowi itu lagi apa di mana kita dengar itu membangun PLTS itu. Ya, membangun PLTS di mana ya? Lupa saya dengar beritanya gitu ya. Dan juga sudah dibangun pabrik menghasilkan baterai untuk mobil listrik untuk persiapan ini. Saya dengar itu kerjasama dengan China itu di mana? Saya dengar itu ya di Maluku katanya dibuka pabrik yang akan menghasilkan baterai untuk persiapan mobil listrik. Dan itu juga PLN sudah menggalakkan juga ini, tapi masih daerah-daerah tertentu juga belum di Jakarta sih. Di daerah mana itu lagi membangun pusat-pusat charging mobil-mobil listrik.
charging. Jadi ibaratnya kalau mobil premium itu kan dia pom bensin lah istilahnya orang kita ya, masuk untuk ngisi bahan bakar. Nanti kita dibangun oleh PLN ini penchargingan itu. Itu kan baterainya habis di charging selama berapa jam gitu ya. Nah ini yang dikembangkan nanti bagaimana proses penchargingannya itu ya. Ini. Jadi kesempatan buat adik-adik lah ini bahwa mungkin tahun kalian itu adalah tahun teknik elektro. Semuanya serba listrik, mobil listrik, PTS, ya kita semua teknik elektro. Nah, adik-adik harus siap, ya, siapkan ini, persiapan. Ya, kuasailah teknologinya misalnya. Tetapi basically-nya aja adik-adik kuasai. Basically, ya tentu kalau mobil listrik itu tidak jauh dari elektronika daya, inverter gitu kan, dan motor-motor listrik, motor-motor listrik, karena yang menggerakkan rodanya pasti motor itu. Dan juga kereta api listrik, kereta api lah ya, kereta api itu banyak unsur teknik elektronya, elektronika daya. Nah, inilah nantinya. Mungkin nanti yang banyak digunakan nanti kereta api ya, kereta api. Mobil itu udah jarang karena apa itu? Semakin menurunnya minyak bumi. Semua serba harus listrik, ya kereta api lah sebagai transportasinya. Mobil makin murah, kereta api, ya. Di sini bisa kita lihat, nah kenaikan harga minyak juga sangat tinggi. Penemuan minyak yang signifikan terakhir tahun 1996 di Cepu. Peak produksi diperkirakan 160.000 barel per hari, dan tahap gas tahun 2000 dan gas tahun di Masela. Setelahnya penemuannya kecil-kecil dan replacementnya kurang dari 50%, masih menurun. Ini makanya di sini bisa kita lihat juga nih agak kecil-kecil pula nih. Nanti lah tak share ini filenya ini ya. Bisa juga lihat dari dari Google. Saya juga dapat dari Google. Coba cek sumber energi gitu ada. Gitu. Ini dari Google ini. Nah, di sini dampak dari krisis energi bisa kita lihat ya. Harga minyak dunia anjlok. Produksi minyak di Indonesia menurun. Neraca perdagangan minyak defisit. Perusahaan-perusahaan hulu minyak di Indonesia dan perusahaan perhubungan merugi. Kalau terjadi ini nanti, suatu saat akan kita jumpai ya. Kita akan jumpai. Nah, Indonesia sementara ini memiliki sumber energi apa? Sumber energi fosil, batu bara, minyak bumi, gas, dan apa yang CBM-nya. Nah, ada sumber energi non fosil, energi baru terbarukan seperti solar, bayu, air, pasang surut, ombak, biomasa, nuklir, dan geotermal. Nah, ini energi-energi terbarukan. Nanti adik-adik belajar juga semuanya. Ada bayu, air, ombak, biomasa, biofuel, nuklir. Nah, ini. Sebenarnya nuklir itu memang terbarukan, cuman ya itu tadi. Orang masih takut untuk menginstalasikannya. Nah, ini yang dikejar sekarang ya, non fosil ini.
Ya karena dia tidak akan pernah berakhir. Matahari itu tidak akan pernah berakhir. Berakhir pun kalau memang Tuhan mengizinkan, ya itu apa sih, kiamat lah gitu ya. Angin ya tidak akan berakhir angin itu ya. Kalau angin berakhir ya manusia sudah berakhir juga. Air tidak akan pernah berakhir. Air. Wong kita pasang sumur bor aja ada air mana. Gitu. Ini lagi pasang surut ombak tidak akan pernah berakhir. Biomasa juga. Karena terus ada. Geotermal. Panas bumi. Nah nanti adik-adik kan pelajari dalam satu semester ini. Ada panas bumi, nuklir, biomasa, laut. Nah inilah peluang-peluang untuk mendapatkan energi baru. Banyak negara-negara sudah memasang ini gelombang pembangkit listrik gelombang laut. Indonesia sudah buat di mana itu? Coba nanti adik-adik di daerah Jawa Tengah itu sudah dibangun pembangkit listrik gelombang laut. Tapi memang dia masih kecil ya, masih sebatas berapa warga lah begitu menggunakan listrik itu. Ada sudah dipasang pembangkit listrik gelombang laut. Biomasa juga ada, biogas juga ada, nuklir yang nggak punya, geotermal panas bumi ada. Panas bumi ada di daerah Jawa Barat sana ya. Nah di sini kita lihat proyeksi kemudian kebutuhan energi di Indonesia. Ini ada nih, kita lihat ini bahwa yang merah ini kan minyak, gas hijau, batu bara di bawah. Yang paling nanti primadona itu nih, yang hijau ini semua di apa nih? Itu apa nih? Hijau. Energi baru dan terbarukan. Dan ada biomasa tradisional. Ya. Nah, ini makin meningkatnya Indonesia dan 2013 ini semua bisa kita lihat dari sini ya, bahwa awalnya minyak bumi sangat tahun 2013 sangat mendominasi, yang merah minyak bumi. Iya. Tahun 2025 dia akan surut. Ini 2025. Dan ini berdasarkan data loh ini. Tahun berapa ini? Nah kita lihat tahun 2050 zamannya adik-adik. Kita mudah-mudahan masih nggak tahu juga ya. 2050, wah udahlah nggak tahu lah. Di mana? Nah kita lihat sini berapa persen ini? Minyak bumi ini 20% ya. Nah kalau dia EBT itu 31%. Membutuhkan. Jadi ini nanti suatu saat nanti ya kita nggak tahu. Di setiap rumah itu udah dipasang PLTS. Setiap rumah semua wajib rooftop. Itu membuat ini sel-sel surya, solar, modul-modul. Kita nggak tahu ya. Ngetrennya nanti rumah-rumah di tahun 2000 ya nggak tahu nih 2050 tiap rumah itu ada ininya itu modul-modul surya itu kan mungkin sudah di kebijakan dari pemerintah nantinya bagi pengembang bangun rumah harus ada ini modul-modul suryanya. Dia memanfaatkan
energi surya itu menjadi listrik. Ya bisa jadi kan, yang butuh listrik itu kan di malam hari. Malam hari. Ya. Kalau siang mungkin kalian matikan aja. Jadi kalau kita hanya memanfaatkan, karena siang kan matahari itu dulu. Jadi semuanya kita hanya memanfaatkan surya untuk kebutuhan listrik di rumah. Begitu malam, nah itu ya, itu untuk ujung-ujungnya nanti mengurangi penggunaan bahan bakar. Kita nggak tahu ya, perubahan zaman ini karena kondisinya minyak bumi sudah menurun, batu bara sudah menipis, otomatis setiap rumah harus pasang itu modul-modul surya. Memang sudah ada kan, mode apalagi rumah-rumah modern sekarang itu ya, kita lihat perumahan mewah itu sudah punya dia. Nggak juga mewah juga, bisa lah kita pasang aja di rumah kita. Ya. Nah ini ada permasalahan di sini ya, bahwa kebutuhan energi sangat tinggi hingga 2000 meningkat 6 kali lipat. Nah, ini kan yang benar ini, kebutuhan energi itu semakin tinggi. Nah, roadmap telah ada, namun implementasi sangat lambat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan energi tersebut. Ini maksud saya ngasihkan ini, kenapa kita butuh EBT ini, ngasih gambaran kepada adik-adik ya, supaya memacu adik-adik bersemangat. Jadi kalau ada mahasiswa tertentu, apa itu PNTS? Sekarang aja kita bilang itu apa itu PNTS. Suatu saat itu yang saya bilang, setiap rumah wajib menggunakan itu panel-panel surya. Panel-panel surya. Ujung-ujungnya bisnis panel surya itu meningkat. Hanya saja memang di Indonesia ini, menurut saya ikut-ikut itu ya, apa yang lihat itu, kita belum punya, itu kata mereka ya, mereka yang ini yang presentasi itu belum punya pabrik sel surya. Belum punya. Wah, itu yang buat mahal itu. Ujung-ujungnya kita impor itu sel surya itu. Nah, begitu impor sel surya ya mahal lah. Karena untuk membuat modul-modul surya itu dari sel-sel surya itu. Sel surya. Diimpor lah ini. Mungkin dari Cina. Tahu dari mana? Jerman. Gitu ya. Ya, kalau yang saya tahu, kalau panel-panel surya made in China itu, yang saya tahu ini ya, 7 tahun yang bertahan. Kemampuan dia akan menyerap cahaya matahari menjadi listrik itu hanya 7 tahun. Tapi yang kalau mau lama itu made in Jerman. Made in Jerman itu bisa 25 tahun. Bisa 25 tahun. Ya. Yang mana? Tapi memang mahal. Nah, ini dia ketahanan energi nasional. Ini salah bagaimana kebijakan. Ini sebenarnya dari universitas, saya lihat dari PowerPoint-nya U4 ini. Ini U4 aja sudah mengembangkan energi terbarukan ini. Pengembangan energi baru di U4 sudah ada ya. Ini sudah ada, ini apa, pengembangannya mengarah ke sini mereka ya. Kita juga wajiblah nih nanti di sini. Surya geotermal ini ke sini arahnya pengembangannya. Nah, ini memang yang terbarukan semuanya, surya, geotermal, panas bumi, bayu, hidro, biomasa, biogas.
Ada biofuel juga ya. Biofuel itu menggunakan tanaman jarak. Biofuel. Ada yang memang yang sangat unik dari buah. Buah itu bisa, pernah saya cerita kemarin itu kedondong. Yang penting memiliki asam. Buah-buah yang asam itu akan bisa menghasilkan listrik. Saya juga pernah baca di Google itu ya. Saya juga terkejut. Itu harus banyak-banyak membaca. Kulit pisang itu bisa dipakai untuk bisa menghasilkan listrik. Kulit pisang. Bisa adik-adik nanti lihat di Google. Kulit pisang. Itulah suatu kuning yang bisa dikembangkan lah nanti ya. Kulit pisang, buah, itu. Ya. Jadi memang perlu nanti lab ini kita dibangun lab energi baru dan terbarukan. Perlu sepertinya diusulkan nantinya dibangun lab energi baru dan terbarukan. Nanti disitulah di lab itu ada panel-panel surya, ya, ada nanti itu turbin-turbin angin, kan? Mungkin itu juga biomasa. Ini perlu kayak nanti kita nanti saya bukan juga lah di ini membangun lab energi terbarukan. Iya. Ini potensi energi baru, ini potensinya kan, ini ya, panas bumi itu bisa potensinya 12,386 megawatt. Ini cadangannya ada berapa? 16 cadangan panas bumi. Nah, sementara yang terpasang masih 1,3. Nih, mari, berarti yang masih terpasang 1,3 megawatt. Masih kecil ya, jadi ada peluang-peluang untuk membangun lagi. 1,3-nya terpasang, kapasitas terpasang, install capacity. Cadangannya 16. Masih 1,3. Mungkin itu ini tahun berapa ini? Mungkin sudah banyak juga terpasang. Kalau hidro itu dia di 75.000 megawatt. Ini koma ini mungkin dia 75.000 ya, ini 1.316.000 ya, 75.000 megawatt. Sumber dayanya, kemudian yang terpasang masih 8.000 megawatt. Ini ya, biomasa paling tinggi 32.000. Nah ini semua ya, nanti ada gelombang laut, panas laut. Ada juga memang bisa menggunakan panas laut. Ada ya, iya benar-benar. OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion. Ini ada ini. Sudah dibangun di mana ya? Tapi bukan di Indonesia. Ini ada ini, OTEC. Jadi panas laut itu bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. Panas laut, bagaimana prosesnya saya lupa. Nanti bisa lihat di Google ya. Ini ada. Adik-adik bisa ketik di Google OTEC. Ada OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion. Nah di sini sumber dayanya besar juga ya, 41. Ini koma tuh titik 41.000 kalau 1.000 megawatt. Nah ini ada lagi nih, ini unik juga, pasang surut. Pasang surut tide and tidal power. Ini kita coba nanti adik-adik pelajari semua ini, ada gelombang laut, panas laut, ini ya. Ini yang ini pasang surut, panas laut. Kalau nuklir kan sudah tahu lah kita gimana ya. PLT udah tahu gambar. Ini seperti yang unik-unik inilah ya.
pasang surut. Bagaimana membangkitkan listrik dengan pasang surut? Tide and tidal power. Saya cek lagi nih prosesnya ini ya. Panas laut sudah pernah saya baca, tapi lupa. Panas laut bagaimana proses dari menggunakan panas laut itu bisa menghasilkan listrik, ada nanti prosesnya. Kalau gelombang laut tahu gini, nanti dia di gelombangnya akan memutar sudut-sudut turbinnya, gitu ya. Di sini apa nih, penyediaan meningkat. Nah, di sini saya lihat grafiknya ini, grafik. Oh, ini penyediaan energi baru terbarukan ini akan bertumbuh 7% per tahun hingga tahun 2050. Nah, ya, kita lihat di sini apa nih? Dari warna-warna ini ada panas bumi ya, yang merahnya. Di sini juga ada biomasa, hidro, surya. Ini semakin meningkat ya, semakin meningkat. Makanya kita nanti adik-adik akan belajar ini. Ada RPS-nya itu juga ada surya, nah kita akan mulai biomasa, biofuel, itu nuklir ada juga di materinya nanti, nuklir. Kalau angin juga ada ya, jadi biofuel juga ada, biofuel juga ada. Nanti juga dari buah itu ada sudah dibuat RPS-nya buah. Nah nanti adik-adik coba dulu buat project ya, coba adik-adik penelitian mulai sekarang, nyari sumber-sumber energi, coba buka-buka di jurnal-jurnal atau di mana. Kan ini kan seperti pasang surut gitu kan, ada pasang surut buah gitu kan. Coba adik dari mana lagi ada sumber energi. Coba lah adik-adik nanti namanya buat proyek itu dipresentasikan itu ya. Ini dia nih UNPAD nih. Jadi itulah sebenarnya saya ambil dari itu, memberi bayangan aja untuk memacu kita bersemangat belajar energi baru dan terbarukan ini. Ini misalnya nanti adik-adik baca ya, dari kita masuk ke PLTS. Ini apa ini? Oh, sudah ada nih yang membangun biomasa ya. Di UNPAD-nya sudah ada pengembangan biomasa. Ini ya. Ada yang dari tumbuhan, ada dari hewan bisa menghasilkan biogas. Dari tumbuhan ini nanti akan dari tumpukan-tumpukan jerami itu bisa nanti dihasilkan energi. Nanti lah belajar bagaimana biomasa, biofuel bisa menghasilkan energi listrik. Ya, nah ini gambaran lah supaya kita memacu. Ternyata UNPAD sudah mengembangkan ini. Unis Pajajaran. Nah, nanti UPN coba, UPN, Unila belum sih. Nggak tahu itu di teknik elektro nggak ada. Tapi nggak tahu di jurusan lain. Mungkin MIPA kali ya. MIPA itu mungkin kimia atau biologi sudah mengembangkan kali ini biomasa. Ini ya. Ini UNPAD, ini slide-nya UNPAD. Saya ambil dari Google. Sudah buat ini, mereka ada peralatan-peralatan mereka di sana. Ada boiler mini, kettle, boiler ini atau lah untuk boiler itu untuk memasak air lah gitu ya, supaya menghasilkan uap gitu kan. Oke, ini yang bisa nanti saya, ini ada geothermal gitu ya.
Kamojang ya namanya di situ ya, geothermal. Oke, ini cara-cara geothermal nanti pengembangan rumah ini energi mandiri, maksudnya di rumah itu kalau bisa komplit begitu. Di rumah dipasang apa namanya ini panel surya dipasang. Di rumah ada juga kotoran sapi, lengkap lah kalau bisa ya. Wah itu resources based energy, multiple input ya, jadi banyak sumber-sumber. Jadi seperti ini ada apa namanya kincir angin ya namanya ini ya. Ini kalau kita lihat banyak di Belanda ini. Kincir angin ini orang Belanda ini, ya tahu lah semua kalau model-model gitu kan. Ini bisa menjadi listrik gitu kan. Ini dari kotoran sapi bisa biogas. Ini PLTS, mikrohidro. Ini dari biomasa gitu kan. Jadi menghasilkan di rumah itu sumber listrik yang tidak kita perlu lagi apa itu PLN lah gitu ya. Ini khususnya di daerah-daerah remote ya, yang susah dijangkau itu. Susah dijangkau ya. Oleh PLN susah membangun tiang-tiang itu susah dia. Sampai ke pelosok-pelosok itu dibangunlah ini ya, PLTS ini. Ada daerah mana itu pernah itu saya lihat presentasinya itu presentasi iat di situ. Gak tahu lupa saya nanti nggak coba saya cari itu. Jadi di situ udah dibangun PLTS, ladang PLTS. Karena memang sulitnya masuk yang tiang PLN itu ya. Dibangun PLTS. Mungkin bisa lengkap juga dia ada air juga, ada kotoran. Karena di kampung kan bisa aja kita memelihara sapi gitu ya. Energi mandiri di rumah. Ini di rumah ini ada turbin angin. Ini sudah dilaksanakan ya oleh si ini empat ini. Turbin angin di rumah pasang. Ya. Jadi di daerah itu mungkin kerapatan anginnya sangat tinggi ya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk apa membangkitkan listrik, dipasanglah apa nih turbin angin di sini ya, menghasilkan listrik. Tentu kalau dia PLTS itu membutuhkan baterai lah, penyimpanan energi ya, baterai. Ini yang kalau dia pembangkit listrik tenaga surya yang standalone ya, standalone bisa gitu. Daerah-daerah tertentu. Ini ada juga electric vehicle station, jadi baru ya ini. Sudah ada juga. Nah ini ke depannya nih. Ini ada sudah ditemukan material maju lah untuk menghasilkan energi listrik ya. Oke, ini kondisi apa dari ini ya, bertahulah bagaimana pentingnya energi surya. Nah sekarang kita masuk ke ini ya, mulai maksud saya mempresentasikan ini biar adik-adik gambaran mengapa kita harus belajar energi baru dan terbarukan. Kedepannya itu udah lihat grafiknya saja bahwa konsumsi energi semakin tinggi sementara produksi energi dari batu bara, minyak bumi semakin menurun. Oleh karena itu kita harus menyiapkanlah itu energi baru dan terbarukan. Yang sudah disiapkan pemerintah ya, sudah disiapkan pemerintah membangun PLTS. Tuh. Inilah kalau sering kita
Jadi ikut webinar begitulah. Wah, ini menarik. Kalau gratis siapa yang nggak mau ya? Webinar ini, kita ada klik judulnya. Begini ternyata sudah dikembangkan negara ini. Gitu kan? Nah itu kan ada kita badan itu BPPT itu, ternyata BPPT itu iya sangat ini ya. Waktu mereka presentasi sudah banyak mereka kembangkan itu ya, energi terbarukan. Sudah ke arah sana pergerakannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembangkit listrik tenaga surya. Kita masuklah sekarang kita pembangkit listrik tenaga surya. Ini dari coba dulu, nantilah dulu kita teknologinya gambaran dulu lah. Ini juga PowerPoint-nya kurang mantap juga ini. Ini ya. Ini adik-adik bisa lihat apanya? PowerPoint-nya. Nah, sekarang kita masuk ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dasar-dasar pembangkit listrik tenaga surya. Ini dapat dari Google juga. PowerPoint ini inilah nanti adik-adik ketik di Google dasar-dasar pembangkit listrik tenaga surya. Banyak sekali ya. Jadi adik-adik sebenarnya bisa belajar sendiri, self study. Ya. Bisa banyak sekali. Apa itu kita aja dosen-dosen ini kan ngambil dari Google juga bahan-bahannya. Jadi ya dari Google lihat, oh ini gambar untuk mendapatkan ininya. Ada gambar generator, gitu ya belajar. Jadi bukan adik-adik aja, semua kita dosen ini belajar juga. Belajar sama-sama belajarnya kita. Hanya saja memang kita duluan dari adik-adik, jadi kita yang ngajar. Jadi ya ngajar pada adik-adik. Nanti suatu saat kita mundur dari apa udah pensiun kan, adik-adik lah melanjutkan ini mengajar. Adalah mengajar jadi dosen. Karena adik-adik jadi dosen ya. Menarik dosen itu ya. Saya juga dulu awalnya cerita aja, apa itu dosen? Nggak mau saya. Pokoknya kerja di perusahaan saya. Itu aja pikiran saya gitu. Memang kerja di perusahaan sih sayanya. Begitu lulus, saya bekerja di pabrik. Tapi itu memang kayaknya nggak nyaman. Apa ya? Under pressure lah memang. Under pressure gitu ya. Tapi ada jalannya memang kita nggak selamanya di situ. Ada krisis moneter tahun berapa? 98. Krisis moneter. Wah, boleh gawat. Krisis moneter itu. Mulai perumahan di mana-mana. Karyawan-karyawan dirumahkan. Termasuk saya. Nah, di situ ada lowongan dosen saya lihat. Dosen di waktu saya jalan-jalan ke Medan, pulang dulu ke USU, alma mater. Mungkin digerakkan kali saya ke situ ya. Ada situ ada pengumuman. Pemerintah lagi menggalakkan membangun jurusan-jurusan teknik di setiap perguruan tinggi yang belum ada tekniknya. Gitu ya. Banyak gitu ya. Aceh, Riau, banyak banget, Bali. Itu kan? Nah, sebenarnya saya nggak lihat ininya, cuma di bawahnya ada. Nanti akan disekolahkan. Nah, itu yang mau saya tertarik. Gitu. Sekolah ke Bandung, di PB gitu kan. Iya. Daftar aja lah. Nah, itulah jalannya kan. Ternyata begitu kita jalankan,
menjadi dosen ini enak, menyenangkan. Oke, sangat fun. Nanti adik-adik akan nggak tahu apa di mana apa ya Tuhan menempatkannya ya. Oke, di dalam kita belajar pembangkit listrik tenaga surya ini kita kasih gambaran dulu ya, gambaran belum teknologinya ya. Teknologinya nantilah kita lanjutkan bisa. Oh nanti bisa, nah, langsung saja ya, bisa kita kejar. Ini berakhir 9.40 kan? Nah, di sini kita akan belajar matahari sumber energi. Terus di sini pembangkit listrik tenaga surya, potensi PLTS di Indonesia. Nah, ini. Di sini rumus-rumus energi ya, energi atau daya yang digunakan untuk melakukan kerja dalam waktu tertentu. Nah, ini biasalah ini ya. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan ya. Orang tertidurnya karena daya 100 watt. Ini punya 100 watt tidur. Oke, ini rumus daya biasa. Energi itu ada energi kinetik, potensial, cahaya, dan suara. Energi kinetik bisa dikonversikan untuk mekanik, panas, listrik, magnet. Magnet ya, bisa kinetik. Putarannya. Sementara kalau dia energi potensial bisa menghasilkan kimia elastis nuklir gravitasi. Jadi kita lihat sini ya. Energi cahaya ini bisa untuk ke tumbuh-tumbuhan, ini kimia lah, proses kimia. Energi listrik bisa menjadi membentuk panas. Ya. Energi kimia bisa menjadi mekanik. Kalau kita menikmati kayaknya bisa jadi tenaga untuk memutar ya. Energi kimia menjadi mekanik, itulah ini apa? Apa sih namanya ini? Minyak bumi ya, apa minyak lah ya. Mekanik. Ini enggak jelas lagi nih energi matahari itu berupa cahaya atau panas. Nah, ini yang kita manfaatkan apa dari untuk menghasilkan listrik itu, apakah cahaya atau panas matahari ini? Ini nggak jelas nih tulisannya, cahaya atau panas. Ya sebenarnya bisa dua-dua kita manfaatkan ya, tergantung kebutuhannya apa. Tetapi kalau panel surya itu memanfaatkan cahaya ya, cahaya matahari. Cahaya matahari itu yang kita manfaatkan. Makanya dibilang fotovoltaik. Fotovoltaik. Cahaya menjadi voltaik, tegangan. Fotovoltaik. Jadi dia sudah memanfaatkan cahayanya. Tuh. Kalau panas itu ya inilah kita seperti contoh orang mengawetkan ikan apa? Ikan asin misalnya mengawetkan bukan panas. Ya, seperti kita menjemur bukan panas. Jadi bisa dua-duanya, tapi kebutuhan apa? Iya. Ini matahari ya. Jaraknya ke bumi menurut ini ya, ini hanya tahu sendiri dari sini, 150 kali 10 pangkat 6 kilometer. Jadi R bumi, jari-jari bumi 6,3 kali 10 pangkat 6. Sementara suhu ini
suhu dari matahari itu 5.778 Kelvin ya. Suhu ya. Ini suhunya, panasnya ini ya. Sementara kalau di bumi 300 Kelvin. 300 Kelvin ya. Ini kalau ini sumbernya dan pendekatan hanya berdasarkan timbangan geometri. Ini hanya ini aja ya, bahwa apa nih jarak antara matahari ke bumi itu bagaimana mengantarkan panas itu atau cahayanya radiasinya ke bumi. Sementara suhunya ini berapa? 300 Kelvin. Kira-kira 300 Kelvin. Sementara matahari menghasilkan 5.778 Kelvin. Nah, bisa kita lihat di sini proses radiasinya itu ya, proses radiasi pengiriman cahaya matahari itu ke bumi. Jadi banyak lapisan ya, ozon layer. Ini lapisannya ada lapisan ozon ini. Terus kita punya ada lagi tropopause. Di sini kita ada apa ini sumber-sumber apa ini air gitu ya, H2O. Ini ada karbon ini semua ya. Ini dia boleh dibilang sebelum menembus matahari memberikan cahaya, kita sudah dilindungi banyak lapisan. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak 100% menerima panasnya ini, panas matahari ini. Adanya lapisan-lapisan pelindung. Ini. Nah, ini yang menyebabkan yang nggak sampai berapa tadi panas matahari 5.700 ini sampai ke bumi enggak ya, sampai suhunya itu oleh karena sudah dibatasi oleh ini lapisan-lapisan ini. Ada lapisan ozon. Ini bisa kita lihat ini jarak-jaraknya itu ya, dari bawah dia 20 sampai 40 km. Ini ozon ini lapisan terluarnya ini. Terus ada upper dust layer ini dia 15 sampai 26 km jaraknya. Nah, ini apa dibilang yang terserap itu 2% di daerah ozon ini. Itu apa namanya panas matahari ya 2%. Ini bisa di sini ada bagian lagi upper dust layer. Terus ada lagi nanti air molecules, udara. Terus ini ada uap air. Nah, ini sebelum masuk ke bumi itu masih ada layer-layernya itu lah, inilah layer-layernya. Langsung ke bumi 70%. Ini masih di apa? Jadi tidak 100%, hanya 70% ya. Ini cahaya radiasi yang diterima ini, energi matahari yang diterima oleh apa nih bumi hanya 70%. Ini setelah di ini apa namanya adanya layer-layer sebelum masuk ke bumi. Hanya 70% yang diterima. Ya, nih. Jadi inilah jadi peluang untuk besar juga 70% sebenarnya. Peluang untuk memanfaatkan energi matahari itu ya untuk ke listrik bisa. Ya kemana mau dibutuhkan. Tapi kita karena apa elektro ya kita butuh ke listriknya ya.
Ini proses pengiriman lah ya, pengiriman apa radia panas atau cahaya. Ya, ada beberapa lapisan. Nah, inilah yang perlu diatasi itu ini efek greenhouse ini rumah kacanya ini. Sehingga jangan sampai ini apa namanya pecah kacanya ini. Ya, jangan sampai. Makanya jangan sampai polusi itu akan memecah ini. Ya, maka dikurangilah polusi udara itu. Yang sudah dikembangkan lah ya, digalakkan supaya kita mencintai lingkungan ataupun pabrik-pabrik itu tidak menghasilkan asap-asap atau yang bisa merusak ini rumah kaca ini. Kalau ini rusak, habislah kita ini ya. Mungkin tidak 70%, bisa 100% masuk. Ya, jadi itu nggak kuat kita menerima cahaya matahari. Di sini ada ya sudut dalam pengirimannya itu ya, bahwa bagaimana kita meletakkan apa itu alatnya lah, mau panel suryanya mau berapa sudut. Bagaimana, apakah datar kita letakkan, apakah memiliki kemiringan tertentu. Nah, ini akan menentukan berapa daya yang dihasilkan. Untuk penerimaan nanti posisi panel suryanya itulah ya. Nanti kita akan belajarlah di sini bagaimana penentuan sudut ini. Ini nggak jelas kapan ini tulisannya ini ya. Tidak apa-apa lah. Dan juga nggak jelas ini beban radiasi lokal. Ini mestinya ini basis matahari itu bisa dari ini ya, ini banyak PLTS ya, basis matahari ini. Nah ini oke. Sebenarnya apa sih apa itu pembangkit listrik tenaga surya? Apa sih pembangkit listrik tenaga surya? Nah ini sebenarnya dari penemuan dari Alessandro Volta ya. Adalah sistem pembangkit merubah cahaya. Nah ini dia cahaya matahari ternyata menjadi listrik dengan menggunakan fotovoltaik. Jadi cahaya matahari merubah cahaya. Nah, makanya ada yang bilang, wah panas matahari. Bukan ya, bukan panas. Cahaya matahari itu yang dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan listrik dengan menggunakan fotovoltaik. Fotovoltaik itu ya panel-panel surya itu ya. Foto cahaya oleh sel-sel surya inilah. Ya, ini fotovoltaik. Jadi cahaya matahari ini yang akan menerpa, menghantam gitulah sel-sel surya ini. Sehingga nanti di mana sel-sel surya ini memiliki apa itu ion-ion ya, elektron positif itu dipecah nantinya akan menggerakkan elektron-elektron ini. Itu akan menggerakkan sehingga nanti masuk ke terminal-terminal ini elektron. Jadi kalau elektron-elektronnya bergerak, itulah arus listrik ya. Muatan-muatan listrik. Jadi ada muatan-muatannya itu yang positif negatif itu akan bergerak karena diterpa oleh cahaya matahari sehingga dia akan memasukkan terminal-terminal ini. Akan mengalirkan arus listrik.
Jadi dimanfaatkan cahaya itu untuk menghantam menerpa sel-sel surya ini sehingga dia pecah begitu ya, mengalir lah begitu ya. Fotovoltaik. Nah ini dia bisa kita lihat struktur dan cara kerja fotovoltaik itu. Sel surya terdiri dari material semikonduktor ya, tipe N, ada tipe P, ada elektron dan hole. Yang disatukan membentuk PN junction seperti dioda ya. Jadi sel surya itu seperti dioda. Nah, medan listrik terbentuk saat matahari menyinari sel surya. Terjadi medan listrik. Berpaya. Jadi disinari, terjadi medan listrik. Ini timbullah aliran listrik itu. Nah ini ya cahaya bukan panas ya. Cahaya diserap di zona. Cahaya diserap di zona sambungan antara tipe P dan tipe N menyebabkan elektron bebas. Ini prosesnya. Ini masuk cahaya di sini, diserap di sini, diserap. Jadi elektronnya bebas bergerak. Jika cahaya memiliki cukup energi, elektron akan dapat melewati medan listrik di junction dan bebas bergerak melalui silikon dan masuk ke sirkuit eksternal ini. Masuk ke sini dia bergerak oleh karena cahaya matahari ini. Itu prosesnya. Jadi saat melewati sirkuit eksternal, energi dilepaskan untuk menyalakan lampu dan kembali ke sel surya. Ini ya. Ini bisa langsung dari panel surya itu bisa langsung hubungkan aja ke lampu, nyala. Tapi sekarang ini bagusnya ya kita menggunakan aku ya, baterai. Disimpan dulu apanya itu ya, muatan listriknya disimpan dulu. Arus listriknya disimpan dulu. Di aku. Ya. Kayak gitu, masuk dulu. Yang dialirkan ini kan DC ya. DC ya, bukan AC, DC. Disimpan di baterai. Jadi sementara baterai ini kan dia yang pengetahuan saya 12 volt ya. 12 volt itu tegangannya. Maksimal 12 volt. Ya, itu kan 12 volt. Nah, di sini dalam proses pencharging ini kan kalau kita tutup kan nanti charging penuh. Itu ya, harus diatur itu penchargingannya itu untuk mencharging baterai itu ya. Dan nanti otomatis kan sering waktu baterainya habis, sumber untuk menghasilkan energi listrik tidak bisa lagi, bisa habis gitu ya. Kalau charging ulang lagi sampai dia mencapai 12 volt. Jadi kalau bagusnya sih ini dari sini kan plus minusnya ya. Ada baterai mana ini eraser, ada baterai
Oke. Yang bagusnya sih. Karena kan kenapa saya bilang bagus ya? Karena memang cahaya matahari itu kan berubah-ubah. Jadi tidak stabil nanti sini tegangan yang dihasilkan ini. Tapi kadang redup, terang begitu kan? Nanti masuk ke baterai aja. Dari baterai inilah masuk nanti ke lampu. Gimana sih? Ini kita buat lampu. Jadi nanti lampu ya. Lampu. Lampunya. Nah ini lampu. Nah ini bisa ke DC langsung ya. Nah kalau kita membutuhkan sumber-sumber AC ya, kalau mau kita pakai ke beban-beban AC misalnya, ya butuh sumber AC, makanya kita butuh nanti inverter. Ini dipasang inverter. Nah inilah elektronika daya juga ini. Inverter ya. Yang merubah DC menjadi AC. Jadi sebenarnya kalau untuk membangun PLTS itu harus komplit dia, memang setiap perusahaan itu sudah lengkap, itu sudah apa namanya, sudah acuannya ya, sudah standar bahwa PLTS itu selalu nanti ada modul suryanya ini, ada baterainya. Nah ini yang tipe standalone lain ya, ada baterainya. Nanti dipasang juga inverter. Nah, untuk merubah DC jadi AC. Nanti mungkin dari sini dipakai untuk ke TV gitu ya. TV bisa juga ke mana? Kulkas, gitu kan? Kulkas, TV, mana lah gitu ya. Inverter nih. Nah, untuk mengatur penchargingannya nih, charging baterai ini kan di charging terus ini. Ini kan aliran arusnya ini kan berubah-ubah. Perlu kita suatu ada kontrol nantinya. Nah, setelah belajar nanti kita belajar nanti solar charge controller SCC. Solar charge controller itulah dipasang dari apa namanya modul surya ini masuk ke solar charge controller, dari solar charge controller untuk masuk ke aki. Jadi guna solar charge controller ini untuk mengatur ini penchargingan akinya. Apakah sudah mencapai 12 volt atau tidak. Jadi komplitnya begitu. Ada panel surya, ini secara umum dulu, nanti kita belajar apa sih rangkaian SCC itu. Ada solar charge controller, ada inverter. Kalau inverter tahulah rangkaiannya ya. Ada inverter. Nah, umumnya sekarang ini dikembangkan orang di sini, SCC ini. Solar charge controller ini. Bisa dia menggunakan chopper lah ya. Chopper. Chopper. Bisa itu yang chopper kan ada banyak jenisnya, ada bak, ada bus. Kebanyakan bus ya.
bus atau di-combine bak bus. Nah inilah dikembang-kembangkan orang semua risetnya. Ada yang bentuk apa itu, ada yang itulah yang saya ingat dulu, bak bus itu ya. Jadi ini ya. Jadi sebenarnya menghasilkan arus DC dari terpaan cahaya matahari ini oleh si yang terpasang sel-sel surya dikonversikanlah cahaya matahari ini dikonversikan menjadi listrik dari media sel-sel surya ini. Nah, ini menjadi permasalahan sebenarnya sel-sel surya ini yang katanya tidak ada di Indonesia. Pabriknya tidak ada. Jadi dia bawaannya mahal ya. Coba nanti suatu saat kalau bangsa kita membangun ini, mungkin ya di setiap rumah itu karena murah dia kan, dibangun nanti panel-panel surya di roofnya di atap. Ya, ya, ini secara umum. Jadi kalau secara komplitnya dia ada panel surya, ada baterai. Nah, baterai ini penchargingan diatur menggunakan solar charge controller, nama juga solar charge controller, pengendalian charge penchargingan yang dibilang charging menggunakan solar controller. Nah, dari sini nanti kedengaran nanti itu maximum power point tracking MPPT. Nah, ini yang dikembang-kembangkan orang ini. MPPT menggunakan fuzzy logic, menggunakan ini maximum power point tracking. Udah banyak orang kembangkan lagi nih tentang ini. Udah orang enjoy sekali penelitian tentang VLTS ini ya. Sekarang dia gunakan ini. Trackingnya pakai motor apa ya? Motor taper ya. Taper ya. Jadi ada itu ya. Tracking cahaya matahari itu. Untuk mendapatkan maksimum power ini gaya maksimum itu karena matahari itu bergerak terus. Jadi cahaya dia teraturlah sudutnya itu ya. Itu memang dikontrol lah pakai nanti tentu controller lah ya. Controller itu bisa menggunakan microcontroller, prosesor, tapi umumnya menggunakan microcontroller yang kalau trennya sekarang oleh mahasiswa Arduino. Gitu ya. Nih, jadi sudah banyak di sini pengembangan VLTS ini. Banyak sekali. Baik dari segi meningkatkan ini sel-sel surya ini. Ya. Nantilah kita belajar pakai dye apa, synthesizer gitu ya. Pakai apa lagi itu ya, nantilah minggu depan lah kita belajar ya semua ini. Ya. Kenapa kesini aja? Memang ini yang paling menyentuh ke manusia. Kenapa paling kena ke manusia? Ya memang dia bisa di tengah perkotaan dipasang di setiap rumah. Kalau Bayu susahnya itu kan di tengah kota, anginnya kerapatan anginnya sangat kecil kalau tengah kota. Sepoi-sepoinya anginnya. Ya kan? Sepoi. Nggak bisa kita membangun pembangkit listrik tenaga Bayu, angin. Angin di tengah kota sepoi-sepoi.
Bisanya dibangun di mana? Di tepi pantai. Tepi pantai. PLTB itu ya, pembangkit listrik tenaga bayu. Atau di puncak-puncak bukit. Makanya memang benar kalau di remote itu di pedesaan itu nggak bisa disentuh oleh PLN itu dicapai begitu. Memang bagusnya, apalagi kalau dia di puncak-puncak begitu. Bagusnya membangun PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Gitu ya. Ini yang nanti trennya kita itu. Rumah-rumah sekarang kita lihat sudah pakai panel-panel surya. Nanti suatu saat saya buat rumah saya di atapnya pakai panel surya. Trennya. Jadi itu ya, ini prosesnya ini. Panel-panel surya juga ada yang nanti kita pelajari model-modelnya. Ada yang monokristalin, polikristalin, gitu kan. Kita akan pelajari. Nah, ini bisalah 3 kali pertemuan lah di depan ya, lagi. Karena memang ini yang paling paling dominan lah nanti PLTS ini. Ini yang kedepannya paling banyak PLTS ini. Karena matahari ada di mana-mana kan. Yang jarang itu memang PLTB bayu. Sekali 2 kali. Ya, oh, dia begini. Oke, ini terus mengapa PLTS? Nah, ini dia sumber energinya gratis, memang gratis. Mau bayar ke siapa? Energi matahari gratis. Terus ramah lingkungan, ini ramah lingkungan, fleksibel dan modular. Ini ya, sangat fleksibel. Mau kurang berapa kita pakai ini? Modul-modul suryanya itu ya. Ada sebuah perusahaan meminta saya itu mensurvei, dia mau coba di setiap roofnya itu dipasang panel surya. Saya meminta untuk mengatakan sebagai konsultannya mereka itu, dia coba mau beli, minta tolong saya. Coba dulu Pak Charles, cek ini yang mana ini. Ada perusahaan X itu ya, menawarkan sekian, sampai ratusan juta loh. Betul yang mana nih? Mau combine, hybrid, standalone atau grid? Ada yang grid. Mana? Mana banyak pertimbangannya memang. Kalau yang standalone, repotnya di akinya. Nanti Bapak biaya urus-urus aki lagi. Apakah nanti langsung ke grid, langsung ke hubungan ke PLN, kan? Jadi mensumbangkan dan juga PLN bisa melakukan lagi. Nah ini. Jadi yang mana mau kita pilih? Ini juga mau menentukan panel suryanya ini yang mana? Apakah polikristalin, apa semualah. Ada ketentuannya ya. Inilah. Ini sudah, ini bayangkan aja untuk pokok ini yang bisa ratusan juta. Ini satu peluang bisnis juga ya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan ini. Tadi ada yang mahasiswa manfaatkan belajar ini. Bisa juga jadi tugas akhir.
seperti tugas saya. Ya, itu. Kemudian dapat dibangun di mana saja. Ini saya bilang tadi yang paling banyak digunakan manusia nanti kita ini adalah PLTS karena memang bisa dibangun di mana saja. Di rumah kita bisa. Di mana saja mau di mana rumahnya, mau di pelosok-pelosok mana saja bisa. Karena matahari itu lalu ada. Terus radiasi matahari berlimpah. Berlimpah sekali. Murah dan mudah. Murahnya ini ya mudah sih ya, murahnya tergantung lah ya, tergantung penggunaannya dan mau model yang mana mau kita pakai ya. Ini potensi PLTS di Indonesia, rata-rata energi keluaran hari itu 4,2 kWh per hari, 4,2 kWh per tahun. Ini konsumsi energi sampai 100 tahun 2014 190 T itu apa? Tera ya? Gede banget ya, terawatt hour. Jadi sangat boleh bilang berpotensi sekali ya, ini ya. Jadi ini enggak, makanya sekarang ini yang saya dengar ini ya dari webinar pembangkit listrik tenaga diesel akan dirubah menjadi PLTS. Itu yang saya ikut webinar itu. Jadi pembangkit tenaga diesel itu tidak ramah lingkungan, kan solar. Memang kalau masuk ke pembangkit listrik tenaga diesel hitam semua ya, solar. Jadi orang yang kerja di situ semua hitam ya, hitam semua, nggak ada yang benar. Hitam semua. Pernah saya masuk, gelap banget nih orang kena solar itu kali ya. Nih, makanya nih ini bisa jadi ya, PLTD itu akan ditutup diganti dengan PLTS semuanya. Nah, potensi untuk kita ini teknik elektro. Jadi adik-adik cobalah riset di bidang PLTS buat tugas akhir dan gitu. Nah ini dia nih di rumah nih pelosok. Jadi kan siangnya kan dimanfaatkan itu PLTS itu kan masuk ke aki. Akinya inilah di-charging dan malamnya digunakanlah aki untuk penyalaan. Nah ini bisa malam dia. Jadi gunakan aki. Ya. Memang kan malam hari tidak ada cahaya matahari. Tapi kan kita panel surya itu untuk bisa mencharging lah begitu ya. Jadi di malam hari kita gunakanlah akinya. Jadi begitu. Nah ini dia klasifikasi sistem PLTS. PLTS itu ada yang off-grid atau stand-alone. Ada yang on-grid langsung ke PLN. Nah ini yang off-grid inilah dia yang ya itu menggunakan aki itu kan. Stand-alone itu bisa ya tersebar kemana-mana lah ya. Ya di apa di setiap rumah itu. Rumah ada. Ini ya. Kalau dia tipe yang off-grid atau stand-alone. Ada yang PLTS on-grid, ya langsung terhubung dengan PLN ya. Jadi istilahnya saling apa ya? Simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Kita bisa mensuplai ke PLN, PLN juga bisa mensuplai ke kita. On-grid langsung nanti panel surya itu langsung terhubung dengan
jaringan-jaringan listrik itu. Jadi ini bagaimana rangkaian nanti kita bisa, mungkin ada di sini ya, rooftop. Ini ya, rooftop ya. Iya, tematiknya itu ya. Ada modul surya, ada inverternya. Nanti di sini ada suatu apa namanya itu penghubung lah ya, penghubung ke switch-nya lah, connecting switch kan, kita hubungkan ke PLN-nya nanti. Jenis yang apa yang on grid ya, kan ya, on grid rooftop, on grid. Jadi sistem rooftop ini di atap rumah tangga bisa dibuat perkantoran atau pabrik. Jadi terhubung langsung ke jaringan PLN melalui solar inverter. Oh, langsung aja dia ya. Nah ini kan sudah peluang-peluang lah kita ini ya. Solar inverter. Ini kan elektro semua ini. Nah memang kalau dari sininya ya, paling banyak itu elektronika daya. Makanya adik-adik menguasailah elektronika daya, itu PLTA ya, atau inverter gitu ya. Itu inverter itu banyak digunakan ya. Untuk LTS, untuk mengendalikan motor. Bisa lah, banyak sekali lah penggunaan. Inverter ini bisa digunakan juga di mobil listrik. Mobil listrik kan pakai aki, terus rodanya pakai motor. Motornya sumbernya AC. Nah, bagaimana? Merubah DC ke AC ya gunakan inverter. Gitu. Juga di kereta api listrik, inverter. Makanya ini siapkan adik-adik belajar ya, benar-benar, karena peluang kerja itu sangat banyak. Iya. Makanya jarang itu, ini kalau orang-orang yang betul-betul lah ya, ini yang bagusnya betul-betul kreatif, jarang itu begitu lulus dari perguruan tinggi teknik elektro itu 3 bulan yang nganggur. Gak lama. Biasanya kalau orang pintar tuh gak lama, cepat. Ya, bukan menyombongkan diri, hanya sharing aja. Saya dulu gitu. Begitu lulus 3 bulan ya saya nganggur, langsung kerja. Nah itu kenapa? Karena butuh lulusan teknik elektro itu. Mau ribuan juga lulus, banyak membutuhkan. Ya. Kenapa banyak membutuhkan? Banyak perusahaan itu butuh, mulanya butuh teknik elektro, jadi sangat banyak. Itu ya. Jadi ini jam berapa sekarang? Jam 40 ya. Nantilah ya, minggu depan kita lanjutkan lagi bagaimana ini ya, lebih ke teknologinya nanti. PLTS-nya, teknologinya seperti tadi, bagaimana stand alone, terus bagaimana STCP-nya, semuanya lah kita minggu depan ke teknologi pembangkit listrik tenaga surya. Soalnya mau masuk lagi elektronika daya ya. Nah, menarik sebenarnya EBT ini ya, energi baru dan terbarukan ini. Ini adik-adik inilah. Banyak itu, makanya ada juga itu banyak mahasiswa Unila itu teknik elektronya, penelitiannya di sini banyak dia sekali. Cobalah adik-adik ini ya, riset di sini, tapi kedepannya ke sini kita LTS ini saya bilang tadi bisa jadi tahun 2000 ini kan ini 2040 setiap rumah ada nanti itu modul-modul surya itu.
Ya. Ya. Oke, itu dulu, kita lanjutkan minggu depan. Nah, gitu ya. Stop share. Nanti ini tak share atau sudah ada di Google sih. Saya dapat dari Google juga. Nah, minggu depan baru kita belajar nanti teknologinya gimana, bagaimana sholat controller, apalagi itu ya, rangkaian-rangkaiannya itu semua. Oke, itu dulu. Karena jam 10 untuk elektronika daya ya, Pak ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Nanti materinya biasa, Pak, nggak apa-apa di-share aja, Pak. Oke, siap-siap, Pak. Jadi di-share. Terus kalau minggu depan kan hari Kamis tanggal merah itu, Pak. Jadi untuk yang mesin listrik kita ganti hari. Ganti di minggu berikutnya aja, Pak, normal seperti biasa. Oke, Hari ketemunya lusa, berarti Kamis depan lusa itu. Oh gitu, ya, siap. Jadi nggak ada, karena tanggal merah nggak ada pengganti hari, Pak. Kelas besarnya lanjut di minggu depannya lagi, hari Kamisnya. Oh gitu, ya. Karena merah sih ya. Merah. Bukannya salah kita itu ya? Enggak, iya. Kalau yang EBT sama elektronika daya kan normal, Pak, karena kan hari Jumat normal gitu. Kita terus nanti tetap. Oke, baik, Pak. Silakan langsung dilanjut aja nanti yang kelas elektronika daya. Saya N aja ya, N meeting ya. Ya, saya izin mungkin belum bisa ngikutin, Pak, karena mau jalan ke kampus nih, Pak, dari rumah. Oke, siap Pak. Ya nggak apa-apa, ya. Kalau nanti mau power simulator mungkin silakan, Pak, lanjut. Ya, siap. Mereka kayaknya nunggu juga tuh, Pak, pengen mau simulasi dia. Ya, oke, siap. Ya, makasih Pak Charles. Oke, yo. Langsung saya N ya. Ya, Pak. Oke.